dua tak bisa punya RC CR dulu pakai B40. B40 itu produknya Pertamina. Ya mesinnya oli mesin diesel sebenarnya. Itu bagus, nggak mudah selip. Bagian kamar mobilnya seperti itu. Yang kedepannya di blok Jupiter set itu seperti ini. Pertama harus naikkan kompresi. Kalau naikkan kompresi bisa bloknya, bisa juga pistonnya yang dibur. Karena kalau sekarang udah banyak piston yang jenong, jadi piston yang kepalanya jenong itu bisa dibur sesuai kemauan kita berapa perbandingan kompresinya. Terima kasih. Nah, contohnya seperti ini. Ini piston yang di tangan saya yang kanan ini sudah mengalami pembubutan. Tadinya ini kotak seperti ini, bulat tinggi seperti ini, dibubut seperti ini. Ini biar perbandingan kompresi yang kita inginkan nanti jadi pas. Juga kasih cuaan juga untuk klepnya. Ini teman-teman udah tahu cara menghitung cc motor atau silinder blok. Belum ya? Nih, rumusnya ini. Pi tambah pi ini kali diameter kuadrat kali dikumpulin ini berapa diameternya. Apa volume ruang bakar itu begini, berapa cc atau berapa mili, karena sama ini cc sama mili sama. Jadi seperti itu ya, dilihat dari sini udah penuh, sudah berhenti indeksnya. Jadi itu kalau nyari bentuk piston tidak beraturan, nyari pakai rumus susah, bentuk di silinder head ruang bakarnya juga tidak beraturan, kita susah juga nyarinya. Jadi cara nyarinya yang paling gampang pakai indeks atau pakai bulet. Ini ada lubangnya, nanti cairan dimasukkan ke sini, misalnya ini penuh, nanti berapa yang turun ke ruang bakar, itulah volume ruang bakarnya. Kemudian ditambah volume ruang bakar tadi yang kita indekkan itu, misalnya 11 dibagi 11, coba ketemunya berapa? Tolong buka, tolong. 125 tambah 11 sama dengan dulu, baru dibagi 11,3 1, karena perbandingan kompresi 10 ini dari pabriknya, perbandingan kompresinya 9,9 banding 1. Ini sudah naik. Ketika 9,9 banding 1 ini bisa pakai pertalite sekitar 86 oktannya, tinggi oktan. Kemudian karena sudah naik dengan kompresinya
ketemu lagi di sesi foto-foto ya. Satu dan basic sudah supermoto, jadi bawaannya beli sudah seperti ini, cuma kita tambah. Terus sebelah sini yang biru ini dia juga sistem injeksi, tapi kalau untuk yang YZ ini dia basicnya motocross atau motor dengan trek tanah untuk bawaannya. Tapi kita menggunakan motor ini di trek aspal untuk balap di trek aspal atau sebutannya supermoto. Pengupgradean antara motocross dengan supermoto itu tidak hanya sekedar mengganti bannya saja, tapi kita perlu mengupgrade pengereman dan suspensi. Karena pengereman di aspal itu perlu lebih kuat. Karena kalau untuk pengereman di tanah, ketika kita ngerem, dia sudah dibantu rem sama tanahnya. Ini udah ketahan dari tanahnya juga. Tapi kalau untuk aspal, ketika remnya nggak kuat, kita saat breaking point bisa ngeblong atau lewat bablas. Ketika motor di trek aspal pengeremannya kurang kuat. Terus untuk suspensi mengalami perubahan karena sudah berbeda, bisa dikatakan beda alam di tanah dengan di aspal. Untuk trek tanah dia memerlukan shock yang lebih lembut atau lebih empuk karena ada jumping, terus treknya memerlukan suspensi yang lebih lembut. Ketika dikasih suspensi yang keras, mungkin rider atau pengendaranya kurang nyaman, maka bisa resiko juga. Begitupun untuk trek aspal memerlukan suspensi yang lebih keras, karena ketika trek aspal diberi suspensi yang lembut, ketika kita cornering bahkan akselerasi dia akan nggak stabil. Contoh buat belok nanti motornya akan goyah karena dengan shock yang lebih lembut. Itu contoh di suspensinya. Terus untuk penyetelan suspensi itu ada namanya ribbon, kompresi. Nah itu untuk penyetelan shocknya. Jadi seperti ribbon untuk daya baliknya, kompresi untuk tekanannya, terus nanti ada preload juga, nanti ada pompa kapasitas anginnya. Terus kalau untuk shock seperti ini ada pompanya, jadi ada anginnya juga isinya. Untuk bagian suspensi. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau yang 250 cc ini kisaran 150 sampai 200. Nah, kalau yang 450 di kisaran 250 sampai 300. Karena dia special engine, Pak. Prototype. Jadi, karena komponnya beda juga. Dia lebih lengket yang nggak ada kembangannya. Fungsinya nggak ada kembangan ini supaya koneksi antara ban dengan aspal itu lebih banyak. Jadi kalau di badan seperti ini, dia koneksinya sudah terputus, sudah berkurang. Itu makanya khusus di trek aspal. Dan dia bekerja saat suhu tinggi atau saat panas. Maka dari itu, kalau lihat mungkin di Superbike, bahkan di MotoGP, di area pedoknya itu biasanya motornya dipasang tire warmer. Ya bentuknya seperti selimut. Kadang kalau di GP sebelum start pun ada yang di grid
masih dipasang air warmer. Nah, itu nanti selimut itu tadi dikasih aliran listrik selama 45 menit idealnya, tapi lebih cepat juga. Kesan-kesannya bagaimana? Yang mabuk berjalan, Pak. Yang mabuk siapa saja tadi yang mabuk?